Jadi hati-hati dalam memastikan tempat usaha ini nggak bagus. Mahal 3 juta, nggak cashback. Sono bagus. Pasti lebih murah 3 juta, pasti cashback 2 juta. Tapi kan segmen pasarnya belum terbentuk. Tingkat keamanan saat kita beroperasi juga belum ketahuan. Remanya banyak apa enggak, pungutan liarnya banyak apa enggak, IPL-nya mahal apa enggak. Terus tadi kearifan lokalnya mendukung apa enggak, masyarakatnya kira-kira nerima kita apa enggak. Terlalu banyak hal-hal yang harusnya diinventarisir sampai kita putuskan, yes saya pindah atau yes saya pertahankan ini. Seperti itu kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sore ini kita angkat sapu, salah prioritas usaha. Namanya Pandoyo. Pulang syuting Selasa lalu, belum sampai rumah sih, telepon ring. Halo, bos, pindah lokasi boleh gak sih? Saya bilang, saya panggilnya Oyo ya, Mas Oyo. Namanya Pandoyo. Mas Oyo, pindah lokasi mah nggak ada salahnya. Tapi ada salahnya kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan dasarnya apa, urgensitasnya apa, daruratnya apa, kepentingannya apa. Karena setahu saya pindah lokasi nih dia bilang, bukan tambah lokasi. Akhirnya ketemu lah besokannya. Iya Mas Suban, gini, besok tuh per Desember dia akan naikkan sampai November tahun depan jadi 53. Hah? 53 juta? Iya, oke. Sementara saat ini kan masih 50 juta. Iya, emang kan Indomie aja udah naik menurut saya gitu kan. Bahkan terakhir tadi apaan ya naik juga ya. Oh ongkos 121 kemarin 7.000, kecil sih tadi 8.000 gitu kan naik 1.000. Padahal pekan lalu saya masih 7.000 tuh, tapi no problem lah. Itu kondisi di mana realitanya semua pada naik. Jadi jangan takut, jangan kaget dan jangan resah. Terus gara-gara 53 Anda pindahkan ke tempat yang belum pernah kita jamah, belum pernah kita survei, belum pernah kita pelajari, bahkan belum pernah tahu kita ada kans gak sih, ada kemungkinan gak sih, rame gak sih, dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya si yang lainnya juga harus ditanyakan. Dia tetap kekehnya di sono cuma 50 Pak Suban. Ya, bahkan kalau kita ngambil berturut-turut 2 tahun nggak 100, tapi kembali 2 juta. Berarti berapa tuh? 98. Iya nggak? 98 ya. Kalau 2 tahun berturut-turut dibayar di awal misalnya 60 atau 70 juta, maka ya di cashbacknya dibagi duluan 2 juta, sisanya dilunasi sampai 2 tahun berakhir gitu. Pertanyaannya saya bilang, yang sini yang 53 kan baru naik besok ya misalnya ya, November atau Desember atau Januari ya. Ya. Sementara sebelum naik nih omsetnya Masya Allah loh. Karena dia bilang selama dibuka di situ 10 tahun ya, 10 tahun saya kenal sih 6 tahun terakhir gitu. Itu nggak pernah sepi. Emang sih 3 kenapa rame. Pertama dekat banget pasar. Kedua parkirnya luas sebebas-bebasnya dan gratis. Yang ketiga dari tempat dia tuh kanan kiri depan belakang juga banyak kuliner-kuliner pendukung walaupun tidak sebagus dan semewah dia gitu. Terus apa alasannya Anda harus pindah? Ya cuma itu aja sih. Sono 50 juta. Kalau ambil 2 tahun berturut-turut bayar misalnya 60-70 juta, maka cashback 2 juta di awal begitu kita bayar kan gitu. Ya terus maksudnya, ya ini kan 53. Mau setahun, 2 tahun, 3 tahun tetap aja dikali 53. Terus, ya sono kan di awal aja kita baru mau mulai udah cashback 2 juta. Oke, itu doang pertimbangannya. Prioritasnya itu doang tuh. Iya, analisis SWOT-nya gitu doang gitu. Strike apa segala macem gitu kan. Ya udah menurut saya gini, kita coba dulu di sana boleh bulanan nggak? 1, 2, atau 3 bulan. Dengan tetap mempertahankan yang ada. Saya tanya ya, kalau seandainya tidak boleh, ya udah pertahankan yang ada. Mendingan kita rugi 3 juta tiap bulannya, tapi segmen pasarnya tetap bisa kita tingkatkan. Daripada di sana kita masih meraba, mencari tahu, dan mengira-ngira, rame gak ya? Akhirnya, tanpa sepengetahuan saya, ya pas hari ini nih saya tahu, udah DP dia 40. Itu mah bukan bulanan deh. Kata istri saya, udah pokoknya udah di depan mata tuh kita plus 2 juta cashback ya, dan 3 juta dibanding yang ini. Oke. Udah kan? Singkat cerita, ini kan belum ditempatin. Sementara ini kan juga belum habis. Dia bingung tuh, 40 juta udah jalan. Sementara tempat ini kan harus macam-macam ini dong. Dipoles, direnov, ditambal, segala macam. Kos lagi gak? Kos lagi gak? Modal lagi gak? Modal lagi. Biaya lagi gak? Biaya lagi. Sementara ini omsetnya bisa menutupi 2 gak? Yang sini operasional yang masih berjalan, atau yang sana yang DP-nya sudah masuk. Baru astagfirullah. Oke. Apa yang terjadi?
terburu-buru cuma gara-gara itu lebih murah 3 juta dibanding yang ini, yang pertama. Yang kedua itu cashback 2 juta kalau ngambil 2 tahun. Tapi apa yang terjadi tadi saya bilang, ini belum habis nih, masih Desember misalnya atau Januari nih, masih berjalan nih. Nah, yang masih berjalan, yang masih eksis, itu harus tanggung 2 loh, 3 bahkan dengan kehidupan rumah tangganya ya. Tapi pending lah kehidupan rumah tangganya. Itu mah boleh ada, boleh tidak gitu. Ini nih dengan omset yang sama aja, profit yang sama aja mungkin cenderung turun atau cenderung naik tapi tidak signifikan, dipaksa untuk ngidupin 2 gerai. Yang satu gerai masih existing tadi, yang satu gerai cikal bakal. Kenapa? Karena ini belum habis sewanya, jadi belum tentu pindah ke sana. Yang pertama, yang kedua karena itu belum terkondisikan secara prima, masih perlu dipoles, masih dipastikan bocor atau tidak, konopi bla bla bla. Oke, dia udah ngeluarin kos sementara dia belum mendatangkan omset. Dia udah ngeluarin kos dan lebih banyak kosnya daripada yang datengin omset, tapi yang pasti minus di depan mata. Apa yang terjadi? Waktu tadi saya telepon nih, saya sih cuma ngecek doang. Tadinya saya mau nggak angkat tema itu di hari ini, gara-gara dia bilang, iya Ban nih, berasa ya. Iya loh. Kenapa? Dia belum datengin omset, belum beroperasi, belum eksis, belum memulai, belum launching, tapi setiap hari kos keluar gak? Kos keluar. Setiap hari biaya keluar gak? Biaya keluar. Setiap hari beban dari sebuah retail yang memang nantinya cikal bakal jadi gerai keluar gak? Wajib dikeluarkan. Ada gak omset? Ya ada. Profit, turnover, atau segala sesuatu yang menyebabkan kinerja retail Anda bernama Resto itu terjadi dalam bentuk pembukuan yang sudah disesuaikan dalam rumusan retail dunia. Tidak terjadi. Sementara ini dipaksa nih. Dengan apa ala kadarnya hidupin kedua-duanya. Kebayang nggak? Itu salah prioritas usaha gara-gara di sana lebih murah 3 juta. Di sini mahal 3 juta. Di sana cashback 2 juta. Kalau 2 tahun. Di sini mau 3 tahun, 5 tahun. Tapi di sini walaupun kagak cashback, omsetnya udah tercipta, terbentuk. Fluktuatifnya kita bisa pertimbangkan. Bahkan kita bisa ramalkan apa ya? Kita bisa pastikan lah gitu ya, bukan ramalkan. Kita bisa prediksi lah kan gitu ya. Di sana semuanya belum terjadi. Semuanya masih goib. Tapi yang sudah pasti terjadi cost, dan high cost. Apa yang terjadi? Bingung. Sampai tadi saya WhatsApp penjelak makan, bener Ban kata ente, ya bener lah kan saya retailer, insya Allah saya bener gitu lah. Masa saya salah, kan saya retailer puluhan tahun nih, udah mau 30 tahun. Jadi salah prioritas usaha cuma gara-gara sana lebih murah 3 juta plus cashback, si lebih mahal 3 juta plus nggak ada cashback, itu nggak selamanya benar. Apalagi kalau ternyata udah DP, ternyata tidak langsung berjalan sebagai sebuah unit retail. Ah, itu lebih rugi lagi. Ditambah sudah tidak jalan, kos berjalan, masuk beberapa orang untuk, ya tadi ya, merawat. Jangan sampai begitu kita pindah, segala sesuatu yang kita poles rusak kembali. Bahaya kan? Salah prioritas usaha dalam bentuk pindah lokasi harus difikirkan matang-matang. Harus juga mulai dirembukin pada para ahlinya. Kepada para ahli saya bilang, bukan kepada sembarang teman. Yang paling penting, jangan nafsu. Murah 3 juta, cashback 2 juta. Hilangnya lebih dari puluhan juta. Seperti itu ya. Jadi hati-hati dalam memastikan tempat usaha ini nggak bagus. Mahal 3 juta, nggak cashback, sono bagus. Pasti lebih murah 3 juta, pasti cashback 2 juta. Tapi kan segmen pasarnya belum terbentuk. Tingkat keamanan saat kita beroperasi juga belum ketahuan. Remanya banyak apa enggak, pungutan liarnya banyak apa enggak, IPL-nya mahal apa enggak. Terus tadi kearifan lokalnya mendukung apa enggak, masyarakatnya kira-kira nerima kita apa enggak. Terlalu banyak hal-hal yang harusnya diinventarisir sampai kita putuskan, yes saya pindah atau yes saya pertahankan ini. Seperti itu kurang lebih. Jadi hati-hati ya dengan sapu ya. Namanya sih indah sapu, cuma pakai ini. Itu sapu hijau namanya. Atau begini itu sapu lidi. Atau yang kecil di mobil ya itu sapu mini namanya. Tapi sapu yang saya maksud adalah salah prioritas usaha. Jangan main-main dengan sapu. Karena berbahaya nih. Teman saya si Oyo udah lebih 40. Ini udah hampir 60 tuh. Udah hampir 60. Padahal baru DP. 20-nya katanya gaji yang apa sih? Aquaproofin lah, pasang kanopi lah, gerubah keramik lah, terus rubah tampilan display kaca lah. Astagfirullah, belum pakai pintu kacanya tuh, puluhan juta lagi. Pelajaran buat kita semua, jangan terlalu nafsu cuma gara-gara dinaikin 3 juta, terus kita cari yang lebih murah 3 juta, ternyata kejeblos. Bukan ngindarin 3 juta, malah hilang lebih dari 60 juta. Pembelajaran buat kita semua, sapu seolah-olah memang mudah kita ucapkan dan sangat lucu. Sapu, emang perlu bisnis sapu? Kurang lebih gitu. Tapi kalau kita panjangin, sapu itu kepanjangan dari salah prioritas usaha. Gitu ya.
Jangan lupa tulis di kolom komentar segala sesuatu yang merasa kayaknya ganjil nih Ban, kan gitu ya. Kayaknya perlu diulang nih Ban bahasanya, kayaknya perlu dipertegas nih, Suban ada yang salah atau monggo di kolom komentar. Ada yang perlu ditanyakan di kolom komentar, dikritisi kolom komentar. Semuanya yang konstruktif. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada siapapun juga yang membutuhkan. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.